Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat Ecet, drama politik kemarin, rumah Hasto yang di Bekasi digeledah. Padahal sudah 2 minggu ditetapkan sebagai tersangka. Dagelan apalagi yang mau dimainkan oleh KPK? Orang di mana-mana digeledah dulu, baru jadi tersangka. Tapi ada juga yang digeledah nggak jadi tersangka. Siapa itu? Zulhas. Zulhas ya termasuk ya. Hovifah. Nantilah kita lihat data detailnya. Tapi ini sudah 2 minggu yang lalu ditetapkan sebagai tersangka. Baru digeledah. Dan kasusnya kasus 5 tahun yang lalu. Jadi ini penuh kejanggalan. Maka ya kita akan bongkar kejanggalan-kejanggalan ini. Terutama juga bagaimana kaitan-kaitan dengan kasus-kasus lain yang semestinya mendapat perhatian lebih dari KPK. Pimpinan baru harusnya fokus pada hal-hal yang lebih progresif, bukan hal-hal yang kecil-kecil gitu. Ya, kalau dinilai dari angka tentu kecil, karena berapa? 900 juta ya, dibandingkan dengan yang triliunan. Tentu semua harus diproses. Hasto itu selesai. Hasto sudah jadi tersangka, ya sudah selesai. Ya, fokus ke yang lain KPK. Kalau mau tangkap ya segera tangkap saja gitu. Ini kan jadinya kita menangkap bergeningnya di belakang layar terus terjadi. Yang jadi korban siapa? Rakyat. Mereka hanya memainkan kasus. Catat nih dari Ciko. Intinya soal penggeledahan ini kan sebenarnya ini drama aja, karena kan sebenarnya Pak Hasto sendiri udah jadi tersangka, ya kan. Sudah ada pemeriksaan terhadap orang-orang lain juga di sekitar beliau, dan ini hanya menurut kami bisa jadi pengalihan isu dari kasus-kasus yang sebenarnya lebih besar untuk dibicarakan dan ditindaklanjuti, termasuk juga mungkin masuknya Presiden Joko Widodo dalam list atau daftar pemimpin dunia paling terkorup. Jadi bagi kami dan bagi Pak Sekjen sendiri ini bukan hal yang baru, bukan hal yang mengejutkan, namun tidak ada lain selain untuk mengalihkan isu. Mas, intinya soal penggeledahan ini kan sebenarnya versi PDIP tentu harus bikin versi dong. Nah, ini upaya untuk mengalihkan dari desakan KPK untuk memeriksa Jokowi karena ada validasi dari OCCRP bahwa Jokowi adalah pemimpin korup dunia. Dari Brother nih, kita coba baca dulu ya. Tidak bisa dibayangkan kalau seandainya dokumen rahasia sang sekjen tidak disimpan ke Rusia, mungkin sudah disita sama KPK waktu penggeledahan rumahnya karena belajar dari pengalaman kemarin. Mungkin saja, tapi kalau video kan sekarang mudah ya, itu bisa di-copy kemana-mana, ke handphone satu pindahin ke handphone lain, simpen di flash disk, simpen di Google Drive, kirim ke siapa dan sebagainya. Jadi itu hanya penguatan saja, tampaknya sih begitu ya. Rumusnya kata Ana, tutuplah satu kasus dengan kasus baru, lalu tutupi kasus baru lagi, tutupi kasus lagi, lama-lama numpuk ribuan kasus yang terlupakan dengan sendirinya. Ya, saya sepakat ya, cara itu yang dipakai. Cuman memori publik kan luar biasa itu. Ada yang namanya BIN, Badan Intelijen Netizen. Dia menyimpan data sejauh apapun, sehingga itu dengan mudah akhirnya dimunculkan kembali, diingatkan lagi. Ya, termasuk kasus EKTP yang tidak tuntas seluruhnya ya. Nah, ini yang bikin ketar-ketir PDIP sekarang. Jangan berharap ada keadilan 11-12 dengan Mulyono. Nah, kita berharap keadilannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bergerak melakukan proses-proses ini, mengingatkan, mendesak kan ya. Saya kira itu jalan yang bisa kita lakukan.
Rakyat sudah nggak percaya komentarnya Jokowi. Berita korupsi yang menarik tentang berapa besaran kerugian negara dan berapa lama vonis hukumannya. Masalah Hasto kurang menarik untuk diomongin terus. Ya makanya ini judulnya juga, apakah ini pengalihan isu dari kasus-kasus yang jauh lebih besar? Pada kemana nih suara pengurus yang lain? Ani Wijayanto, Ciptaning, Ahok. Saya kira satu-satu dia harus dikeluarkan, ya, jangan semuanya. Jadi ada sistem sekoci tadi. Ya, kayaknya dibilang tadi yang tahu persis video-video ini hanya berapa, sekitar 4 orang katanya. Ani Wijayanto, Koni Bakri, Leta Pesi, dan siapa lagi lah, 4 orangan. Nanti kalau ada apa-apa dengan 4 orang ini, PDIP-nya aman. Nah, kurang lebih begitulah skenarionya ya. Panik, barang bekas dapat gelar terkorup berkelas internasional. Lah iyalah, kejadian udah tahunan, ditersangkakan baru udah berapa minggu, barang bukti mau didapat, apa sebodoh orang, apakah sebodoh itu gitu. Iya. Nih, ada yang sudah jadi tersangka baru dilakukan penggeledahan, Hasto. Beda juga dengan AH. AH itu Erlangga Hartarto ya. ZH Zulkifli Hasan ya. Khofifah sudah digeledah tapi tak kunjung jadi tersangka dan kasusnya menguap tak jelas. Ini yang harusnya jadi fokus KPK. Kalau mau KPK pers release-nya begitu, konferensi pers bahwa Zulkifli Hasan tidak terlibat. Ini buktinya, sampaikan ke publik. Nanti ada diskusi di ruang publik dengan intelijen netizen itu gitu. Buktinya dimunculkan lagi. Jadi pengadilan media sosial. Rugi dong bayar pajak KPK. Dari pajak rakyat cuma buat bikin sandiwara. Aduh. Ya ini juga dari Guntur Romli ya. Pengalihan isu katanya. Merupakan upaya pengalihan isu dari pengumuman OCCRP Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi oleh KPK, merupakan upaya pengalihan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai orang terkorup sedunia tahun 2024. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Jokowi sangat terganggu, sangat marah atas pengumuman OCCRP tersebut, sehingga menggerakkan segala cara untuk menutupi berita dan opini tersebut. Dan juga ada portal media yang menurut informasi yang kami dengar ditekan untuk menghapus berita pertamanya soal pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah orang terkorup sedunia tahun 2024. Dan juga pengerahan buzzer di media sosial yang mendiskreditkan OCCRP, sekaligus pihak-pihak yang ingin pengumuman OCCRP itu ditindaklanjuti oleh penegak hukum agar bisa memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya. Apalagi pada saat yang bersamaan ada sejumlah aktivis, sejumlah organisasi LSM yang mendatangi kantor KPK saat ini untuk meminta KPK menindaklanjuti laporan OCCRP itu sehingga bisa memeriksa dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Jadi penggeledahan rumah Mas Hasto merupakan upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah orang terkorup sedunia tahun 2024. Demikian, terima kasih. Ya, begitu ya kata Guntur Romli itu. Ada lagi tambahannya. Ngapain sih geledah-geledah rumah Hasto itu nggak penting, negara tidak dirugikan, itu kasus suap dan lagi hanya 600 juta. 600 ya, tadi saya bilang 900. Nih, ambil alih jika berani. KPK jika masih mau diperalat penguasa, hancur negara ini. Rakyat nggak bodoh, justru kasihan itu lembaga bodoh. Tapi masalahnya nggak mau, kalau KPK nggak mau diperalat oleh penguasa ya gimana? KPK di bawah presiden. Masalahnya presiden hari ini adalah Prabowo Subianto, bukan Jokowi. Jadi Anda harusnya manut pada Prabowo, bukan pada Jokowi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Prabowo yang memerintahkan ini? Harusnya kan tidak. Harusnya kan tidak ada urusan dengan Prabowo gitu.
Jadi harusnya Prabowo mempersilahkan. Ya sudah, Hasto tersangka, ya sudah lanjutkan aja. Masuk pengadilan dan seterusnya. Tapi Jokowi juga panggil. Ada dugaan tindak pidana pencucian uang pada anak-anaknya. Masa dia tiba-tiba punya 100 miliar dari hasil jualan markobar? Iya benar, markobar, ya, martabak. Nggak masuk akal itu. Ini Zulhas diperiksa KPK soal suap alih fungsi hutan. Ini gimana? Jadi tersangka? Oh tidak. Rugi 6,4 triliun. Erlangga Hartarto diperiksa Kejagung terkait kasus minyak goreng. Gimana kelanjutannya? Menguap, tak jelas entah kemana. Ampun.